Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ruhin di Jember, Jawa Timur. Mas Ruhin menceritakan tentang satu pengalaman horor yang terjadi beberapa belas tahun yang lalu. Tepatnya itu ya lupa, nggak terlalu ingat sih Mas Ruhin. Jadi dia pada saat itu bekerja di sebuah keluarga sebagai ya seorang sopir dan yang lain-lain. Kadang kalau misal memang nggak ada pekerjaan ya bersih-bersih taman, bersih-bersih kebun di satu keluarga yang memang ya di mata Mas Ruhin itu termasuk orang mampu begitu ya. Rumahnya itu gede, mobilnya itu lebih dari satu. Nah, keluarga tersebut itu punya seorang putri, anak pertama, ini namanya Mbak Indri. Dia itu, Mas Ruhin bekerja di sana saat si Mbak Indri itu masih SMA kelas 1. Dan waktu berlalu, Mbak Indri sendiri punya beberapa adik, yaitu ada dua cowok semua. Nah, sampai Mbak Indri kuliah waktu itu, dan kuliahnya itu di Surabaya sana, jadi jauh gitu ya, luar kota. Nah, semenjak kuliah tersebut, setahunnya Mas Ruhin, Mbak Indri itu ndak pernah pulang, bukan ndak pernah, mohon maaf diralat, sangat jarang pulang ke rumah. Bener-bener jarang banget gitu ya, bisa berapa bulan sekali atau mungkin satu semester itu baru pulang. Bahkan pernah juga ada di liburan semester Mbak Indri itu ndak pulang kayak gitu. Jadi ya ini anak kuliah tapi kok nggak pernah pulang ya. Mas Ruhin itu sempat bertanya-tanya begitu ya. Ada kangen juga, lama nggak ngelihat. Soalnya dari pertama kali kerja di situ SMA selama 3 tahun itu yang antar jemput ya Mas Ruhin tadi gitu ya. Ini ngerasa ya kok lama banget nggak pulang-pulang, dan Mas Ruhin itu seneng kalau misal Mbak Indri pulang, soalnya ya kayak itu kayak ketemu sama temen lama lah begitu ya, itu seneng banget. Nah ini lama nggak pulang, kemungkinan sih di tahun ketiga kuliah ya, di tahun ketiga kuliah tersebut ini jarang banget pulang. Itu tadi paling cepet itu 3 bulan pulang ke rumah, itu pun cuman 1-2 malam nanti berangkat lagi ke sana. Nah itu nanti semesteran baru pulang lagi, pun kayak gitu nggak lama terus sudah berangkat lagi. Saat pulang ke rumah pun nggak pernah minta dianterin sama si Mas Ruhin lagi. Bahkan Mas Ruhin tuh sempat nanya, Mbak Indri apa ndak pengen jalan-jalan Mbak gitu kan, ayo kalau mau kemana-kemana tak anterin Mbak gitu. Saya juga nggak ada kerjaan, kata si Mas Ruhin itu begitu. Ya memang semenjak Mbak Indri itu kuliah, Mas Ruhin itu pekerjaannya kayak hilang setengah gitu ya. Yang sebelumnya kan antar jemput kayak gitu lumayan, ini bener-bener di rumah tersebut bapak sama ibunya Mbak Indri, ibunya itu di rumah, bapaknya itu kerja di ada punya perusahaan sendiri gitu ya. Nah ini cuman nganterin ke sana, bapaknya pun kadang udahlah kamu istirahat aja di rumah. Pikir bapaknya itu begini, soalnya di kantor misal ya ketemu sama driver yang lain, ini nggak semuanya ya, kebetulan yang dilihat sama bapaknya si Mbak Indri itu, ini kalau misal driver udah pada ngumpul, beberapa oknum gitu ya, beberapa itu mereka malah main gaplek gitu, judian kayak gitu. Makanya si bapaknya Mbak Indri mungkin memproteksi gitu ya, supaya Ruhin itu nggak kejebak ke sana. Begitu nganterin, udahin kamu pulang aja ke rumah. Nanti kalau misal ya ngerjain apapun lah yang ada di rumah di situ. Kalau misal ada apa-apa nanti saya kabarin, kata si bapaknya Mbak Indri. Ya Mas Ruhin sebagai seorang sopir pribadi ya nurut-nurut aja, akhirnya pulang ke rumah. Nah itu nggak ada pekerjaan, sering bengong, cuma nonton TV aja mondar-mandir. Akhirnya daripada bengong mending nyapuin halaman, nyabutin rumput atau apa, sebisanya lah, apa yang kira-kira bisa dilakuin Mas Ruhin tadi. Berharap Mbak Indri pulang, minta dianterin kemana, jadi setidaknya aku tuh ada yang dikerjain. Giliran pulang Mbak Indri cuman di dalam rumah aja, nggak keluar-keluar pun cuman sebentar, nanti masuk lagi ngobrol sama Mas Ruhin, nanti masuk lagi. Nggak, itu tadi sampai Mas Ruhin ngomong, Mbak nggak pengen jalan-jalan gitu. Lah udah lama aku capek, aku udah pulang rumah begini ya wis gitu. Nah kejadiannya itu seperti itu. Akhirnya sampai Mas Ruhin lah ya udahlah, mungkin dia capek, mungkin dia juga sibuk.
kehidupannya itu udah berbeda dengan saat dia masih SMA itu kan, kemana-mana minta diantar dan sebagainya. Sampai akhirnya pada suatu hari, Mas Ruhin sendiri waktu itu udah menikah ya. Nah, pada suatu hari Mbak Indri itu pulang, sepertinya di tahun ketiga kuliah dia itu pulang, dan dia itu cerita, kepengin ngomong, Mas Ruhin sempat ngomong, "Mas, aku itu pengen jalan ke suatu tempat, Mas." "Ya udah," kata si Mas Ruhin, "mau kemana Mbak? Ayo tak anterin," katanya. "Tapi ndak tahu, saya itu masih bingung." "Oh ya sudah," kata si Mas Ruhin, "dipikirin dulu aja, nanti kalau udah nggak bingung baru bilang." "Pokoknya saya siap," kata si Mas Ruhin. Akhirnya dia memang pulang waktu itu lumayan cukup lama ya, sekitar saat ngomong tersebut itu udah 5 hari di rumah sana. Nah, si Mbak Indri pun akhirnya ya mungkin udah bulat dengan itu tadi keinginannya ya, ngomong sama Mas Ruhin, "Mas Ruhin, nanti anterin aku ya," katanya. "Kemana?" "Wis pokoknya anterin aku ke salah satu sana daerah gitu." "Oh ya udah Mbak, siap," kata si Mas Ruhin. Dan akhirnya si Mbak Indri pun izin sama orang tua, "Bu, ini aku mau dianterin sama Mas Ruhin, mau ke daerah sini. Kayaknya sih bisa jadi nginep Bu 2 atau 3 hari," kata si Mbak Indri. "Oh ya sudah, sana hati-hati, yang penting ngomong sama bapaknya juga, udah pamitan." Bapaknya pun singkat cerita ya, mereka pun siap-siap untuk pergi. Bapaknya pun titip ke Mas Ruhin, "Ini titip ya gitu ya." "Iya Pak, siap Pak, siap Pak." Nah udah, diantarlah si Mbak Indri tersebut ke kota tujuan tadi ya. Kotanya katanya ndak usah disebutkan. Nah, di situ si Mas Ruhin cuman ngikutin petunjuk dari Mbak Indri doang. Ngikutin aja ke sana terus gitu. Ya sesampainya di kota, "Mbak, ini kita udah sampai Mbak, terus kemana lagi?" Saya juga agak-agak lupa Mas, sebentar gitu ya, tak pikir-pikir dulu." "Oh ya, kita ke sana." Mbak Indri tampak ada momen-momen dia bingung, sempat berhenti makan siang dan yang lain-lain. Mas Ruhin juga udah izin sama istrinya, ini mau nganterin anaknya bos si Mbak Indri gitu, istrinya juga kenal ya. Jadi oh iya, Mas Ruhin itu sama istrinya dulu kenal itu di rumah tersebut. Jadi istrinya Mas Ruhin ini adalah mantan asisten rumah tangga, mantan seorang pembantu di rumah itu, di keluarga itu. Setelah kurang lebih sekitar 2 tahun bekerja, kenal sama Mas Ruhin. Nah, kenal Mas Ruhin ya deket-deket, akhirnya menikah. Nah, setelah menikah, istrinya itu jadi memang keluarganya Mbak Indri itu tidak mau suami istri itu kerja di rumah tersebut. Salah satu harus mengalah, istrinya akhirnya mengalah gitu. Nah kayak gitu, jadi istrinya sama keluarganya Mbak Indri itu juga udah kenal semua, udah kenal deket lah. Dan memang keluarganya itu keluarga yang baik lah, baik sama orang-orang yang ya statusnya itu di bawah gitu, kata si Mas Ruhin begitu. Akhirnya sudah, amanah itu pun dipegang sama Mas Ruhin, dijagain ya anak saya gitu ya. Dan Mas Ruhin pun izin sama istri, "Ya udah Mas, hati-hati ya Mas ya, dijaga Mbak Indrinya," katanya. "Iya siap." Mas Ruhin pun berangkat ke kota tersebut. Dan singkat cerita itu tadi ya, ada momen-momen bingung, sempat berhenti sejenak. "Mas, kita makan dulu aja." "Ya Mbak, siap Mbak." Makanlah di situ ya, dibayarin semuanya sama Mbak Indri. Dan sampai pada suatu saat ini Mbak Indri mulai ingat, "Mas, aku itu ingat, oh ya jalannya ke sini Mas, ke sini." Ya wis lah, dalam hatinya Mas Ruhin, waduh, Mbak Indri itu nggak ingat gitu. Nanti kalau misal nyasar gimana ya? Wis lah, diikutin jalanan tersebut dan bener, sampailah Mbak Indri itu pada sebuah kampung. Mereka berdua tiba di sebuah kampung yang memang jalannya itu agak lumayan cukup menanjak, lumayan cukup terpencil kampung tersebut. Mas Ruhin pun jadi nanya, "Mbak, ada keperluan apa?" "Ini mohon maaf saya nanya ya Mbak ya." "Oh enggak apa-apa Mas, kenapa Mas?" "Ada keperluan apa sebenarnya Mbak Indri kok main-main jauh sampai ke sini?" kata si Mas Ruhin. "Oh enggak apa-apa Mas, ini aku lagi mau ketemu sama teman aku," katanya. "Loh, temennya Mbak Indri? Teman kuliah atau gimana?" "Enggak Mas, aku itu teman main," katanya gitu ya. "Ketemu ya main-main di jalan, aku kan suka jalan-jalan ke gunung, suka jalan-jalan ke hutan seperti itu Mas. Dan ya ketemu sama si ini temanku." "Oh begitu Mbak, tak pikir teman kuliah." "Iya, emang Mbak Indri pernah ke sini?"
Pernah mas, cuman udah lama, udah sekitar setahun lebih lah, kata si Mbak Indri. Setahun lebih aku pernah kesini dan ya ini ingat-ingat nih, jalannya tuh bener gitu, kata si Mbak Indri. Aku masih ingat bener ini lewatnya kesini. Akhirnya sudah, singkat cerita, sampailah mereka di sebuah rumah. Rumah di kampung, rumah yang sederhana di situ ya. Dan akhirnya parkirlah di halaman rumah yang luas tersebut. Kampungnya tuh sepi, ya mungkin orang-orang lagi pada sibuk kali ya, mungkin di sawah, di kebun, dan sebagainya. Jadi siang hari sampai di kota tersebut sekitar jam 2 siang, itu benar-benar sepi, mungkin lagi terik-teriknya juga kali ya, orang lagi pada istirahat. Nah, tiba di sana, tiba-tiba, kan tadi terik ya, ya nggak aneh sebenarnya sih, hal ini tuh biasa terjadi. Matahari itu langsung ketutup, serep gitu kan, kayak seolah-olah ketutup awan yang tebel. Dan ini jadi mendung langsung. Mbak adem mbak, katanya. Iya mas, enak mas, adem di sini. Ini suasananya juga kayak gini, sepi. Nah aku ini mau ke temanku namanya anggap aja Mbak Rini gitu ya. Nah akhirnya mereka berdua, Mas Ruhin sama Mbak Indri pun turun dari mobil ke sana, mendekat ke rumah tersebut yang rumahnya juga terbuka pintu satunya. Ya, ketok-ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keluar itu seorang nenek-nenek. Bingung si nenek itu ngeliatin, nyari siapa ya nduk gitu, ditanya. Mbah, ini saya Indri mbah, katanya. Indri? Iya Indri, temannya Rini. Ah, yang dulu pernah main ke sini, kata si mbah. Iya mbah, ini Indri yang dulu main. Oh sebentar, tak panggilin, kamu sekarang udah gede, katanya. Dalam hatinya Mbak Indri, perasaan aku nggak nambah tinggi badan gitu, ini basa-basi aja sih mbah ini. Wah mbah bisa aja, kata si Mbak Indrinya. Si mbah pun ke belakang, Rini gitu, Rini, ada suara sautan, mbah, itu ada temannya Indri, katanya. Wah langsung Mbak Rini tuh keluar. Wah biasa ya, anak perempuan temenan lama baru ketemu, Indri, kamu kok tiba-tiba sampai sini, kamu kok tiba-tiba bisa udah nongol di depan rumahku, aku tuh mimpi apa semalam? Emang kamu mimpi apa? Aku udah mimpi apa-apa, Indri, gitu. Ya udah, ini kejutan, kata si Mbak Indri. Tapi enggak apa-apa kan aku main ke sini. Wah, enggak apa-apa, kata si. Disambut hangat sama keluarga tersebut, sama keluarganya Mbak Rini itu. Dan akhirnya sudah, malam itu pun, hari itu pun ya langsung disambut makan. Karena aku belum masak, kata si Mbak Rininya. Kamu bantuin aku masak ya, Indri ya? Siap, kata si itu. Mas Ruhin, bantuin, katanya. Oh siap mbak, gitu. Nah akhirnya dari situ pun jadi kenal ini. Oh ini namanya Mas Ruhin, sopirnya dan sebagainya. Aku kenal dia itu udah lama, udah dari SMA, bla 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 gitu ya. Dan Mbak Indri pun di sana sempat ngomong, Rin, aku mau nginep di sini. Boleh banget, katanya begitu kan. Boleh banget, siapa yang nggak boleh? Boleh banget. Ya udah, situ-situ. Nah dari situ Mas Ruhin pun akhirnya tahu, oh ternyata Mbak Rini ini itu adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya itu udah meninggal semua. Tinggal cuman sama nenek, kakek sama neneknya. Cuman siang tadi kakeknya itu belum pulang. Nah itu tinggal cuman sama itu doang. Mbak Rini sendiri itu anak satu-satunya di situ. Ya sudah, memang kayak gitu. Oh jadi begitu, tak pikir ini orang tuanya si nenek tersebut kok tua banget gitu ya. Tak cari-cari bapaknya kemana, oh ternyata si Mbak Rini tersebut itu adalah seorang yatim piatu. Ya wis lah. Kehidupan pun, waktu pun berjalan di tempat tersebut. Dari mulai makan siang, ya, tadi kan siang udah makan sore, makan malam gitu ya, makan malam itu udah disiapkan semuanya. Mas Ruhin pun ya sama, nggak dianggap beda. Itu majikannya Mbak Indri pun menganggap seperti itu. Mas Ruhin makannya sini, jangan misah di situ. Mbak, aku malu mbak. Ayo malu-malu apa? Ayo sini. Ayo makan di sini. Makan gabung di situ, bener-bener hangat malam tersebut. Sampai ya mereka tuh sempat ngobrol-ngobrol di teras di situ ya. Malam makin sepi, makin sunyi. Emang ada beberapa orang yang lewat mondar-mandir, tetangga mungkin ngeliat, loh ini ada mobilnya siapa, penasaran kali ada tamu gitu. Tapi ya sudah, malam pun berlalu dan sudah lewat sekitar jam 10 malam.
Jam 10 malam mereka masih duduk-duduk di teras, dan waktu itu si Mbak Rini pun ngomong, "Ri, kamu ndak mau istirahat, kamu kan capek." Kata Mbak Indrinya, "Ah, bentar lagi Rin," gitu ya, "bentar lagi. Mas Ruhin mau tidur ndak?" katanya. "Oh, saya sih gampang Mbak, nanti Mbak," katanya. Dan Mas Ruhin itu udah diplotin satu tempat tersendiri di rumah tersebut. Memang rumahnya sederhana, tapi ada beberapa, ya karena penghuninya itu sedikit gitu, jadi ada beberapa ruangan yang kosong. Nah, salah satunya itu ditempatin sama si Mas Ruhin. Si Mbak Indri sendiri itu tidur sama Mbak Rini. Mas Ruhin udah dikasih kamar di situ kan. Mas Ruhin pun akhirnya masuk ke dalam kamar. Kamarnya tuh kamar depan. Mbak Indri sama Mbak Rini tuh tampak masih ngobrol di depan sana. Dan dari obrolan tersebut, samar-samar Mas Ruhin itu mendengar kalau Mbak Indri itu ngomong sama Mbak Rini, "Rin, aku pengen jalan-jalan lagi ke sana," katanya begitu kan. Tapi ini kan udah malam banget," kata si Mbak Indri. "Ya justru itu," kata si Mbak Rininya. "Oh ya justru itu, aku pengen ke sana," katanya. "Aduh gimana ya, tapi jangan sekarang Dri," kata si Mbak Rininya. "Emang kenapa, kamu capek atau gimana?" "Ya enggak sih, cuman gimana ya, wis pokoknya jangan sekarang," kata si Mbak Rininya. "Oh jangan sekarang, ya sudahlah, ndak apa-apa," kata si ini. "Ya wis masuk, kita masuki, udah malam." Akhirnya masuklah mereka ke dalam kamar tersebut, ke dalam kamar yang ditempatin sama mereka. Nah di situ si Mbak Indri ini sebelum tidur itu sempat ngetok kamarnya Mas Ruhin. "Tek, Mas Ruhin udah tidur belum?" katanya. "Oh belum Mbak," katanya. Si Mas Ruhinnya pun bangun. "Iya kenapa Mbak?" "Mas Ruhin, kalau misal tak ajak jalan-jalan malam mau ndak?" katanya. "Ya mau aja Mbak, mau," katanya begitu kan. "Tapi saya ndak bawa senter Mbak, sebentar di mobil ada senter." "Kayaknya ada Mbak, kayaknya ada." "Ya sudah, nanti bawa senter aja ya Mas ya." Oke," kata si Mas Ruhin. "Mau malam ini atau gimana? Saya belum tahu bisa malam ini atau malam besok. Nanti saya ngobrol sama Rini dulu." Nah waktu itu sempat sempat diobrolin malam itu sama Mbak Rini, tapi kata Mbak Rini, jangan malam ini. "Oh ya wis lah, sudah kan, tidurlah mereka." Si Mbak Indri udah nggak ganggu Mas Ruhin lagi. Mas Ruhin pun diem aja di kamar. Tempat baru begitu, rasanya tuh nggak nyaman. Enakan tidur di pos satpam kalau misal aku jaga malam di rumahnya Mbak Indri di sana. Di sini nggak tahu ya kenapa ya. Padahal rumahnya tuh enak, bersih, asri, sejuk, nggak sumuk, nggak panas. Tapi kok aku ngerasa, kok aku serem ya, kata si Mas Ruhin itu begitu. Aku kok ngerasa serem. Sampai akhirnya Mas Ruhin pun coba untuk tidur, jam 12 itu udah lewat. Tapi Mas Ruhin belum tidur, ya kayak tidur baru semenit nanti kebangun lagi, kayak resah gelisah. Perasaan itu kayak ada seseorang yang ada di dalam kamar tersebut, seolah-olah kayak ada orang lain di situ yang sedang ngawasin. Tapi itu hanya perasaannya Mas Ruhin mungkin. Dia pun coba terus tertidur, tapi nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia itu mendengar ada suara gong, geng gitu. Tapi suaranya tuh pelan, nggak terlalu kencang. Disusul dengan suara gamelan, klentrang bunyi. Malam-malam jam berapa ini? Udah jam 12:30 pagi. Kok ada suara gamelan gitu, apa ada acara wayangan atau gimana? Bertanya-tanya si Mas Ruhin dalam hati, ya terus coba merem begini, tapi suara gamelan itu tuh kayak suaranya kok pindah-pindah ya. Memang kadang pelan, nanti kencang lagi, nanti pelan lagi, nanti kencang lagi. Dan suara itu tuh pindah bergeser, suara gamelan tersebut berhenti, diganti pakai suara lumpang sama alu itu. Klung, seolah-olah seperti itu suara. Loh kok suaranya ganti lagi, klangklung. Terus nanti ganti gamelan lagi, nanti ganti itu lagi. Mas Ruhin sendiri itu sampai kurang lebih sekitar jam 1 lewat, dari 12:30 sampai jam 1 lewat, ini belum tidur gara-gara mendengarkan itu tadi. Itu di mana ya? Suaranya kadang kenceng, kadang pelan, apa itu suara kebawa angin atau bagaimana. Mas Ruhin pun akhirnya
Alah udahlah, aku tidur aja, tidur. Coba dipaksain tidur, Mas Ruhin pun tertidur dan sampai pagi pules gitu. Nah, pagi-pagi bangun, sarapan itu udah siap semua. Bangun pun dibangunin sama Mbak Indri. Mas Ruhin gitu kan. Oh iya Mbak gitu kan. Mas Ruhin, udah bangun belum katanya? Oh maaf Mbak, saya ini baru bangun, baru buka pintu. Mbak maaf Mbak, jam berapa ini ya Mbak ya? Ngelihat ke arah jam, itu ternyata udah jam 7 pagi. Loh Mbak, maaf Mbak, saya kesiangan. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa gitu. Akhirnya pagi-pagi itu pun sarapan dan sebagainya. Mas Ruhin pun cerita. Pagi itu, saat lagi pada sarapan bareng-bareng, Mas Ruhin cerita, Mbak Indri, Mbak Rini, saya tadi malam itu ngedengar ada suara gamelan sama ada itu lumpang alu. Plang-plung, sama ya itu suara gamelan kayak gitu. Si Mbak Rini ya, wah itu Mas, itu gamelan setan Mas, kata si Mbak Rininya. Gamelan setan Mbak, maksudnya gimana Mbak? Ya itu ndak ada, kalau misal mau dicariin kemana-mana itu ndak ada Mas, memang di sini sering terdengar suara seperti itu. Banyak warga ya sering ngedenger lah, terutama orang yang misal baru datang ke sini tuh biasanya denger. Mbak Indri, denger ndak semalam? Wah aku ndak denger Mas, aku udah tidur, kata si Mbak Indri. Mungkin ya aku mungkin udah tidur capek banget. Oh ya sudahlah. Nah dari situ kayak Mas Ruhin pun dapat catatan, ternyata ada semacam itu. Mbak emang kalau dicari gimana Mbak? Jangan, kata si Mbak Indri ya. Kata Mbak Indri bukan, kata si Mbak Rini. Jangan Mas, jangan dicariin, soalnya ya denger-denger gitu ya. Saya juga beberapa kali mendengar suara itu. Kalau misal dicari, terus biasanya sih nggak ketemu. Tapi misalkan ketemu, nanti Mas Ruhinnya masuk ke situ, nontonin itu, Mas Ruhin bisa ndak pulang, kata si Mbak Rininya. Oh jadi begitu Mbak. Emang pernah ada kejadian di warga sini Mbak? Setauku belum sih, katanya belum, itu cuman cerita-cerita doang, kata si itu. Oh ya sudah. Nah di sana Mbak Indri itu cuman kayak diem aja begitu kan, kayak orang lagi berpikir, mikirin sesuatu, kayak orang sedang dalam dunianya sendiri, makan gitu ya, tapi diem, nggak ikut ngomong, nggak ikut apa, sampai akhirnya udah acara pun selesai. Dan setelah sarapan tersebut, si Mbak Indri itu nyamperin Mas Ruhin. Mbak Rini lagi mandi. Mbak Indri itu nyamperin, Mas Ruhin, sampean beneran semalam ngedenger itu? Iya Mbak, aku ngedenger itu Mbak, saya ngedenger itu Mbak. Mas Ruhin, nanti malam cariin yuk, katanya. Kita jalan-jalan yuk, katanya. Jalan-jalan, nyariin itu Mbak. Iya, kita nyariin aja, kata si Mbak Indrinya. Waduh, ya udah, saya sih ngikut Mbak Indri aja, tapi nanti ngomong sama Mbak Rini ya Mbak ya. Iya, gampang, itu urusanku. Dan akhirnya sudah. Malam, singkat cerita ya, hari itu tuh mereka muter-muter di kampung, main-main. Mas Ruhin juga ikut di sini tuh kayak jadi bodyguardnya Mbak Indri gitu. Padahal badanku tuh krempeng, ceking begini ya, nggak pantas jadi bodyguard. Tapi yo kemana-mana maunya tuh saya itu ikut gitu. Main ke sungai saya ikut, terus main kemana saya ikut, nyari buah-buahan kayak gitu saya juga ikut. Wis pokoknya hari itu, siang itu tuh sebenarnya udah capek. Tapi apa boleh buat, Mbak Indri itu malam minta ditemenin. Ya sudah, saya tuh memang harus hadir di sana, saya tuh harus ngejagain. Malam itu memang ada obrolan. Rini, aku malam ini pengen jalan-jalan, kata si Mbak Indri. Jalan-jalan kemana, Indri? Ya, aku pengen itu. Aku tuh sebenarnya penasaran sama suara yang diceritakan sama Mas Ruhin. Jangan, Indri, kata si Mbak Rini ya. Jangan, Indri. Itu soalnya kan ceritanya begitu. Ya tapi kan itu ceritanya Rini, kan belum tentu, siapa tahu itu memang beneran ada orang main itu kesenian, gamelan kayak gitu, kan belum tentu juga, itu kan cuma cerita-cerita doang. Iya juga sih, terus gimana? Boleh enggak, kata si Mbak Indri. Ya sudah terserah kamu, maksudnya kamu mau nemenin enggak? Ya sudah kalau kayak gitu Mbak. Ayo, ya sudah kalau kayak gitu Ndri gitu. Mereka kan seumuran ya. Ya udah tak temenin gitu. Udah kan. Akhirnya apa? Mereka pun berangkat malam itu.
sebelumnya tuh udah masih duduk-duduk di teras di sana ya, dan Mbak Rini itu nggak ngomong sama neneknya sebelumnya, sampai akhirnya neneknya tuh melihat, loh ini kok pada bawa tas kecil, si Mas Ruhin itu juga bawa senter, Mbak Rini juga bawa senter, Mbak Indri pun dipinjemin ada senter juga. Dan peralatan-peralatan, cara berbajunya pun kayak baju lapangan begitu ya si Mbak Indri, Mbak Rini juga sama. Kan neneknya jadi, ini kalian mau kemana? Malam-malam kok kayaknya mau pergi? Akhirnya Mbak Rini pun ngomong, iya Mbah, ini Indri katanya minta jalan-jalan malam ini. Lu jalan-jalan kemana? Kata si mbahnya kan. Ya nggak tahu Mbah, cuma jalan-jalan muter ke situ aja di kampung ini gitu. Oh ya sudah, tapi jangan jauh-jauh katanya begitu kan. Sama itu, nggak usah yang aneh-aneh ya, kata si mbahnya. Mbah, udah, si mbahnya pun masuk. Malam sekitar jam 11 lewat, mereka pun jalan dari rumah. Mbak Rini sendiri itu udah tegang. Dri, aku jane yo wedi katanya. Aku sebenarnya itu juga takut, Dri. Takut yang diomongin warga itu benar. Udah ndak apa-apa, kata Mbak Indri. Dan jam 12, ya mereka tuh jalan-jalan menyusuri gelapnya kampung tersebut, cuman bolak-balik, sesekali berhenti di sebuah kebun, nyanterin pohon kelapa gitu kan, Ri. Ini kelapa, Rin, kelapanya kok nggak diambilin gitu. Lah di sini kelapa banyak gitu ya. Biasanya tuh pada jatuh dengan sendirinya. Nggak lama setelah itu memang ada yang jatuh kedebuk gitu kan. Si ini kelapanya itu jatuh, disenterin gitu. Ri, jangan disenterin. Lo emang kenapa katanya? Takut nanti jadi kepala, jadi gundul pringis gitu ya. Lah enggak, ini kelapa, dan memang enggak berubah jadi apapun. Singkat cerita, sekitar jam 12 lewat, suara gong itu berbunyi bueng gitu. Si Mas Ruhin pun makin tegang waktu itu. Mas Ruhin enggak banyak ngomong ya, cuman ikut bercanda, nyambungin omongan mereka doang gitu ya. Mendengar itu, Mbak, itu ada bunyi Mbak, ada bunyi. Iya, Mas Ruhin, saya juga dengar, kata si Mbak Indri. Nah, setelah itu disusul dengan suara gamelan. Rin, itu Rin gitu kan. Suaranya dari mana ya Rin ya? Aku udah tahu dari suaranya dari mana. Diikutin sepertinya dari sana, dari arah lor. Lor itu mana? Kata si Mbak Indri ya. Lor itu ke sana. Oh, jadi nggak tahu utara, selatan kayak gitu. Oh, lor itu ke sana. Yaudah yuk kita ke sana, ngikutin nyari jalanan. Ya ada jalanan-jalanan pintas seperti itu. Pikirnya Mbak Indri, dia kan biasa di hutan, biasa di apa. Alah ini kebonan orang gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Lebih sereman di dalam hutan lah pikirnya si Mbak Indri. Jadi kayak nggak ada takut-takutnya sama sekali. Beda sama Mas Ruhin. Mas Ruhin itu justru pertama yang muncul itu takut. Pertama, takut ngelihat setan. Yang kedua, takut ada apa-apa sama Mbak Indri gitu. Karena dia tuh bawa tanggung jawab. Nah, akhirnya kesana kan. Masuk makin dalam ke arah kebun-kebun situ. Suara itu tuh makin deket. Tapi nanti kayak mundur lagi. Nah, itu tadi. Lumpang alu pun bunyi. Plang-plung, 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 plang-plung. Dilanjutin lagi pakai gamelan itu pun bunyi lagi. Mereka susul lagi ke sana. Mungkin kalau jarak di total mereka berjalan itu hampir 2 km. Dan ini tuh kayak muterin kampung sebenarnya gitu ya. Mbak Indri tahu navigasi gitu kan. Oh ini kita itu muterin kampung sini. Dan itu udah hampir 2 km. Masih belum ketemu sampai akhirnya. Tuh kan Dri, nggak ketemu Dri. Ini memang itu suara gamelan setan. Udah yuk pulang aja kata si Mbak Rini. Ya sudah, kata si Mbak Indri pun, ya wis lah memang nggak ketemu, yaudah pulang Mas Ruhin pun lega begitu. Giliran lagi pulang, suara gamelan itu tiba-tiba muncul lagi dan suaranya kali ini tuh lebih keras dari sebelumnya. Rin, suaranya kok kenceng banget Rin gitu. Mas Ruhin juga, iya kayak gitu. Iya ya Mbak, suaranya kenceng banget, kayaknya deket. Wah berarti deket sini. Nah di situ di sebuah daerah pinggiran itu ada sawah gitu ya, tapi nggak terlalu luas. Nah di sana ada kayak semacam kebonan, di depan ini sawah, misalkan di tengah mereka melihat itu tuh sawah. Mereka tuh jalan di pinggirannya. Di sebelah kiri ini kayak ada kebun sedikit. Nah di situ tuh ada terang-terang, ada suara, ada lampu-lampu yang bersinar, lampu-lampu kecil seperti kayaknya di sana suaranya. Ya udah yuk kita samperin kata Mbak Indri. Dri jangan Dri, kata Mbak Rini kan.
Dri jangan, ndak aku mau lihat, aku mau lihat dari jarak jauh kok, dari jarak jauh, aku nggak mau deket-deket. Ya, akhirnya Mbak Rini pun kesana dampingin, Mas Ruhin pun di belakang begitu ya. Ini udah waspada banget, takutnya memang ya satu dia juga memang kondisinya takut, was-was gitu ya. Jadi lebih sangat hati-hati gitu. Ini Indri itu ndak boleh kenapa-kenapa, nanti aku yang repot gitu. Mendekat ke sana, ke arah kebunan tersebut, memang terlihat ada sekumpulan beberapa orang. Cuman apa? Orang-orang tersebut, sepenglihatannya Mas Ruhin, dia itu memakai topeng semuanya. Topengnya tuh topeng-topeng ala-ala topeng Jawa yang digigit itu ya. Itu semacam itu. Dan itu pada pakai topeng semua, cahayanya pun remang-remang karena cuman pakai api-api kecil di situ. Main gamelan seperangkat satu set lengkap kalau kata si Mas Ruhin tadi. Itu lengkap di sana. Nah, beberapa orang itu berdiri megang lumpang sama alu, di plung, nanti gamelan berhenti, ganti si alu tersebut. Mereka mendekat sampai jarak mungkin sekitar 20 atau 30 meter. Mereka ngumpet di balik semak-semak di sana, menyaksikan itu semua. Ya, pemainnya pun pada goyang-goyang kepala begini, pada menikmati, tapi nggak ada penontonnya sama sekali. Dan di situ si Mbak Indri itu diem aja, bener-bener diem aja. Mbak, udah yuk Mbak yuk, kata si Mas Ruhin. Mbak, udah yuk, kata Mbak Rininya juga. Ayo Ndri, udah Ndri, sebentar lagi. Aku lagi nunggu suara gongnya, kata si Mbak Indri. Dan mereka pun ya nungguin dengan was-was, dengan rasa yang takut. Dan begitu gong itu bunyi, geng, Mbak Indri itu lari. Pertama jalan mendekat ke sana. Mbak, mau kemana? Kata si Mas Ruhin. Mbak, mau kemana? Nggak dijawab. Makin deket ke sana, masuk dan dep. Ini Mas Ruhin itu udah nggak bisa ngejar karena Mbak Indri itu begitu dekat itu lari ke sana, sesek mendekat ke arah pertunjukan tersebut. Ini Mas Ruhin sama Mbak Rini kan di dalamnya, Indri gitu dipanggil, Mbak. Tapi tetap masuk ke sana. Begitu masuk, dep, gelap. Suara gamelan itu menghilang, suara lain-lain itu pun jadi senyap bener-bener. Nah, mereka kan panik si Mas Ruhin sama Mbak Rini. Mbak Rini ini gimana Mbak? Saya ndak tahu ini Mbak. Ya udah Mas cari, masuk ke sana. Akhirnya mereka pun masuk. Mbak Indri itu nggak ditemukan di sana, nggak ada. Loh, kok ndak ada? Kayak gini kan dicariin. Mbak Indri dicariin kurang lebih sekitar 1 jam mungkin muter-muter di area yang sebenarnya itu sempit gitu ya. Cuman ada pohon-pohon turi atau selong kayak gitu. Semak-semak pun nggak terlalu tinggi di sana. Tapi nggak ada Mbak Indri. Padahal baru masuk slep ke situ, kemana dia itu nggak tahu. Mas Ruhin panik. Mbak Rini ini gimana Mbak Rini? Ya udah Mas Ruhin, kita ngomong ke warga katanya begitu kan. Begini aja. Mas Ruhin tungguin di sini gimana? Aduh, gimana ya Mbak? Ya aku takut Mbak. Tapi Mas Ruhin, ada pertimbangan. Apapun yang terjadi ini tanggung jawab. Aku bertanggung jawab di sini, dan rasa takut itu aku singkirkan dulu, kata si Mas Ruhin. Ya sudah Mbak, saya tinggal di sini nungguin si ini. Iya Mas Ruhin sambil nyariin ya. Tapi sampean jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh. Saya pulang manggil warga, kata si Mbak Rini. Akhirnya Mbak Rini pun lari ke sana. Mbak Rini itu juga memang hobinya itu penggiat alam bebas ya. Lari tap ke situ, manggilin warga, nungguin lah si. Ternyata titik tersebut nggak terlalu jauh dari pusat kampung itu, karena muter ya tadi ya. Ternyata nggak terlalu jauh dari kampung, dan dalam durasi mungkin kurang lebih sekitar 15 menit itu udah terlihat senter gitu dari beberapa orang. Ada lah mungkin yang datang ke situ sekitar 10 atau 11 orang, bapak-bapak semua. Plus ada kakeknya Mbak Rini di situ itu datang ke situ juga, cerita-cerita gimana ini. Ya diceritakan semua kejadiannya. Jadi intinya Mbak Rini sendiri juga apa yang diomongkan itu, ini bukan salahku gitu ya. Aku udah meringatin Indri, jangan ini Mas Ruhin juga udah bilang Mbak jangan ke sana, jangan. Dia malah lari ke situ dan sekarang menghilang. Nah, begitu menghilang si kakeknya Mbak Rini itu mendekat ke arah yang tadi ya, tempat di mana ada pertunjukan tersebut. Begitu mendekat
ke arah sana, si kakeknya itu menemukan sesuatu. Kayak benda berukir, itu ndak tahu apa. Tapi bentuknya tuh seperti gunung, dari ndak tahu kuningan, ndak tahu tembaga, ndak tahu apa. Itu yang dilihat oleh Mas Ruhin gitu. Ini nemu teplek begini kan. Terus apa? Kayak ditaruh di keningnya begini. Beberapa saat kemudian si kakeknya Mbak Rini itu ngomong, kita ke pojok selatan katanya. Loh Mbah, ke pojok selatan kemana Mbah? Wis pokoknya anak itu udah berada di sana, di pojok selatan, di pojok selatan. Di pojok selatan itu terkenalnya ada satu titik yang dianggap angker gitu ya. Sementara tempat tadi itu sebenarnya dianggap biasa aja, sering dipakai petani kalau istirahat siang, dan titik selatan itulah yang dianggap paling angker. Yuk kita ke pojok selatan ke sana. Dan di situ ada sebuah pohon randu gede yang di tengahnya tuh growong, bolong. Itu bekas kayak kebakar atau apa di sana. Jadi tengahnya tuh bolong, bisa buat ngumpet seseorang di situ. Kita ke sana, semoga aja ada di situ. Yuk, akhirnya buru-buru semuanya pada ke sana semua. Mas Ruhin juga ikut, was-was, bener-bener takut gitu ya. Udah hampir nangis sih Mas Ruhin. Ini kalau Mbak Indri hilang gimana ya? Nasibku gimana? Nasibnya Mbak Indri gimana? Nasibku, keluargaku gimana? Aduh, gitu kan. Aku kerja sama keluarganya Mbak Indri itu udah enak. Ada masalah kayak gini nanti aku yang disalahin. Pokoknya pikirannya tuh macem-macem. Dan singkat cerita, ya mereka tuh nembus ke sana, warga itu udah mulai pada bangun gara-gara ada keributan semacam itu. Warga pun makin gabung, makin banyak, dan alhamdulillahnya setiba di titik selatan tersebut, di pohon randu itu, randu alas atau apa gitu. Pokoknya pohon yang gede di sana, itu kan ada bolongannya. Bolongannya itu ngadepnya ke sana, ke belakang. Kalau dari sini itu utuh, cuman akar melebar gitu. Diputerin ke sana, bener ada Mbak Indri. Mbak Indri lagi duduk diem begini aja. Ini anaknya udah ketemu, yuk kita bawa pulang. Duk, pulang ya Duk. Mbak Indri cuman diem begini, bahkan apa? Nggak ngenalin Mas Ruhin. Itu yang bikin Mas Ruhin sedih lagi. Loh kok Mbak Indri jadi begini gak? Mbak Indri, ini saya Ruhin katanya. Ini saya Mas Ruhin. Itu Mbak Indri cuman diem aja, nggak senyum, nggak apa. Terus akhirnya apa? Dia itu digandeng gitu ya. Digandeng masih bisa berjalan sama Mbak Rini. Tibalah di rumah sana. Setibanya di rumah, ya rame dikerumunin warga. Tapi kakeknya si Mbak Rini, mohon maaf, mohon izin bapak-bapak sama ibu pulang dulu ya. Ini biar kami urus dulu, kata si kakeknya si Mbak Rini. Akhirnya dibawa masuk kelas si Mbak Indri tadi bener-bener bengong, diem, cuman duduk gitu meluk lututnya. Diajak ngobrol pun nggak nyaut, nggak apa, kayak orang kebingungan. Setelah itu Mbak Indri itu disuruh duduk yang bener, duduk bersila gitu. Udah disuruh duduk bersila. Di situ si kakeknya tuh ke belakang ngambil kendi dan itu diisi air. Dan ini untuk pertama kalinya Mas Ruhin ngelihat orang mandi di tengah rumah. Bener-bener di ruangan tengah tersebut, si Mbak Indri itu diguyur sama si kakeknya Mbak Rini, dimandikan di situ. Mbak Rini pun bantuin. Di mandinya tuh bukan mandi bener, cuman kayak dibasuh-basuh begitu pakai air sampai akhirnya selesai. Mbak Indri pun tidak mengalami perubahan apapun. Dielap gitu kan, digantiin baju sama si Mbak Rini, ditutupin tentu saja. Dan setelah ganti baju, Mbak Indri pun bangun. Ya dibawa ke kamarnya Mbak Rini. Mbak Rini pun nanya, Mbak ini gimana nih Mbak? Nggak apa-apa, nanti pulang sendiri, katanya begitu. Kata si Mbak, pulang sendiri gimana Mbak maksudnya? Ya, Indri ini masih jalan-jalan, badannya itu masih di sini, cuman dia itu sepertinya masih menonton pertunjukan gamelan yang di sana itu. Jadi kita tunggu aja, kata si kakeknya. Iya Mbah, iya Mbah. Nah si mbahnya pun sering ngomong, kamu sering panggil aja namanya, Indri pulang, kayak gitu kan. Dan hal itu pun akhirnya dilakukan oleh Mbak Rini. Karena di kamarnya Mbak Rini ya, di situ si Mas Ruhin pun dilibatkan, tapi dia hanya duduk di depan kamar. Ya ikut-ikutan manggil, Mbak Indri pulang Mbak, sini Mbak. Ini suaranya Mas Ruhin Mbak, ini suaranya Mas Ruhin gitu. Pulang ke sini. Dan sampai pagi
hal itu enggak terjadi. Mbak Indri masih dalam kondisi yang semacam itu. Hari itu pun pusing Mas Ruhin. Ini gimana ya? Aku mau ngabarin orang tuanya Mbak Indri. Aku ndak berani. Aku belum berani gitu. Udah, Mas Ruhin pun menahan hal tersebut sampai akhirnya. Ini hari ini ya berputar gitu ya. Waktu berjalan sampai kurang lebih sekitar jam 6 sore. Tiba-tiba jam 6 sore Mas Ruhin itu lagi di depan, dia itu mau masuk karena udah mau maghrib gitu kan, dia habis ngerokok, terus dia mau masuk. Nah saat mau masuk, ini mendengar suara, Mas Ruhin, ada yang manggil, dan itu adalah suaranya Mbak Indri. J Mbak, gitu. Mas Ruhin pun jawab refleks gitu ya, J Mbak. Mas Ruhin nengok ke sana kemari, itu ndak melihat apapun, ndak melihat siapapun, dan loh, aku kayak ngedenger itu, alah setan lagi pasti ini. Di kampung kayak gini banyak setannya. Ditutuplah pintu, Mas Ruhin pun masuk ke sana. Begitu masuk ke situ, ndak lama, Mbak Indri tuh udah ngobrol sama Mbak Rini. Rin, katanya, Rin, aku kok udah sampai rumah sini ya, Rin ya? Iya, dari kamu udah, Mbah, akhirnya kan manggil kan, si mbahnya dipanggil. Oh ya wis syukur, Dok, kamu udah pulang ke sini. Sudah, Mbah. Ya wis, tadi kemarin kamu jalan-jalan kemana, katanya. Loh jauh Mbah, aku nggak ngerti jalannya. Nah udah kan, Mas Ruhin pun tenang, intinya alhamdulillah Mbak Indri itu udah pulang. Udah aku pengen buru-buru pulang ke sana, pulang ke rumah gitu ya, jangan di sini lagi. Dan memang betul keesokan harinya, malam itu Mbak Indri itu udah normal. Keesokan paginya pulanglah mereka, wes seneng banget si Mas Ruhin. Nah di jalan itu cerita Mbak Indri, jadi Mas Ruhin, kenapa aku malam itu tiba-tiba lari? Soalnya apa? Itu yang di Lumpang Alu, di sana aku pikirkan ya itu orang cuman mukul-mukul, ngetok-ngetok begitu doang kan. Ternyata enggak, kata si itu. Jadi mereka itu nyeret anak kecil, gitu. Ya anak kecil masih bayi-bayi seperti itulah, dimasukin ke situ Mas Ruhin. Terus dicocrok-cocrok begitu ya, aku ndak tega, orang anaknya itu minta tolong, nangis seperti itu. Aku ngejar ke sana, mau tak tolongin, maksudnya mau tak omelin semua, mau tak marahin. Malah aku kok aku tiba-tiba gelap Mas Ruhin, semuanya itu gelap. Pemain gamelan itu pada berhenti semua, diem semua dan ngeliatin ke arah aku pun bingung. Sementara di sana, yang di Lumpang Alu tersebut, si anak itu yang kecil itu udah berdiri, padahal masih kecil banget kayak bayi, tapi dia itu udah berdiri meluk salah satu yang mukulin itu, ibu-ibu. Loh ini aku ada di mana, aku bingung. Dan setelah itu aku itu kayak dibawa jalan-jalan gitu. Ini rombongan itu tuh selesai, mereka tuh pada pergi begitu aja, aku ditinggalin di sana. Dan saat aku berada di situ pun itu bukan malam hari, tapi nggak tahu pagi, nggak tahu sore lah. Ini kok aku sendirian gitu ya. Ini aku pulang kemana. Aku pun coba nyari jalan, tapi jalannya itu beda. Aku nggak nemu kampung ini. Sampai akhirnya aku itu mendengar suaranya Rini. Kayak aku kok dengar suara Rini ini kayak keluar dari pohon gitu. Tapi pas aku deketin ya suara itu nggak di sana. Bahkan aku dengar suaranya Mas Ruhin manggil, kata situ. Dan aku ikutin gitu, dari pohon satu, pohon yang lain, pohon ke yang lain. Itu ada Mas, ratusan kali Mas, itu aku denger itu, tak ikutin. Dan disitulah aku ngelihat rumahnya Rini. Loh ini rumahnya Rini. Aku masuk ke situ, sampean itu lagi duduk di depan di sana. Tak panggil Mas Ruhin. Waktu itu sampean mau nutup pintu kan, tak panggil Mas Ruhin. Nah Mas Ruhin pun, Mbak, saya juga denger Mbak waktu itu Mbak ada yang manggil gitu. Ya mungkin itu kali ya Mas ya, cuman kita beda alam atau beda gimana. Nah udah aku masuk ke sana. Begitu masuk ke rumahnya si Rini itu, aku disambut sama kakeknya si Rini dan dikasih tahu, kamu masuk aja ke sana, Nduk. Masuk aja ke kamar. Akhirnya aku masuk ke kamar, udah tiba-tiba aku bangun. Aduh,
Kata si Mbak Indrinya, sumpah itu tuh serem banget, kata Mbak Indri, sumpah serem banget. Aku tuh takut nggak bisa pulang, aku juga nyadar itu udah tahu aku tuh dibawa kemana ya Mas ya. Ya untung ya Mbak, ya untung sampean itu udah pulang Mbak Indri itu udah pulang, saya tuh takut Mbak, saya takut. Ya singkat cerita sampailah ke rumah, Mbak Indri bilang, Mas Ruhin, nggak usah cerita apa-apa ya ke bapak sama ibu. Iya Mbak, tapi jangan diulangin seperti itu ya Mbak. Iya, tenang aja. Dan ya sudah, kasus itu pun ditutup, Mbak Indri nggak cerita, Mas Ruhin pun nggak cerita, itu kayak jadi rahasia berdua antara Mbak Indri sama si Mas Ruhin tadi. Bahkan Mas Ruhin nggak boleh cerita sama istrinya waktu itu ya, tapi bobol juga akhirnya. Cerita ke istrinya, tapi istrinya memang nggak nyebar-nyebarin. Dan alhamdulillah Mbak Indri pun di kehidupan normalnya lagi seperti itu. Dan hal tersebut menjadi kayak semacam pelajaran berharga buat Mbak Indri. Ya, itu aja ceritanya, satu cerita dari Mas Ruhin dan Mbak Indri. Petualangannya itu semacam itu. Ya mungkin nggak horor-horor banget, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Itu aja, terima kasih Mas Ruhin di Jember sana. Kawan-kawan juga terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih semoga semua kebaikan-kebaikan dari kawan-kawan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.